Halo Mama Ender semuanya, ketemu lagi dengan saya Dr. Mariska Senjaya di channel Dr. Senjaya. Di channel ini saya akan membagikan tips-tips untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang diambil dari pengalaman saya dan tim kami di komunitas protokol Dr. Senjaya. Buat Mom and Dads yang masih baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan konten. Kali ini saya akan membahas mengenai penyebab tantrum pada anak. Apa itu tantrum? Tantrum atau temper tantrum adalah perilaku marah anak yang disampaikan karena keinginannya itu tidak dipenuhi. Biasanya anak ini bisa menangis dengan keras, berguling-guling, melempar tubuhnya ke lantai, melempar barang-barang, atau bahkan sampai menyakiti orang lain yang ada di sekitarnya. Bisa gigit, menjambak, cubit, dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga ada anak yang memukul-mukul dirinya sendiri pada saat dia tantrum. Biasanya perilaku tantrum ini terjadi pada rentang usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Tapi bisa terutama pada anak-anak yang masih memiliki gangguan komunikasi dan brain inflamasi. Nah, apa sih penyebab-penyebab tantrum pada anak? Yang pertama, tantrum ini lebih mudah terjadi pada anak yang mengalami perubahan rutinitas atau mengalami tekanan di dalam rutinitasnya. Biasanya hal ini terjadi pada anak-anak yang masih memiliki sifat yang rigid atau tidak mau dirubah dari pola kebiasaan yang biasa dilakukan. Misalnya, ada anak yang punya kebiasaan kalau setiap sore dia harus keluar jalan-jalan sama orang tuanya. Ketika suatu sore orang tuanya tidak bisa mengajak dia jalan-jalan, maka anak ini bisa menunjukkan perilaku tantrum karena merasa tidak dipenuhi kebiasaannya. Atau pada anak-anak yang masih suka meminta hal yang sama berulang-ulang. Misalnya kalau pulang sekolah harus mampir ke restoran tertentu. Jadi ketika dia tidak dituruti keinginannya, dia bisa marah. Biasanya hal-hal ini terjadi pada anak-anak yang masih memiliki masalah undermetilasi yang dominan. Penyebab yang kedua adalah anak yang masih belum mampu mengungkapkan perasaan atau emosinya. Biasanya karena anak-anak yang berada di usia di bawah 2 tahun itu masih memiliki keterbatasan kosakata untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, sehingga dia kesulitan untuk menyampaikan apa yang dia rasakan ke orang-orang yang ada. Ketika orang-orang di sekitarnya tidak berhasil mendapatkan maunya dia, maka dia bisa marah. Hal ini juga bisa terjadi pada anak-anak yang mengalami terlambat bicara atau speech delay, atau anak-anak yang nonverbal atau tidak bisa berbicara sama sekali. Karena mereka merasa bahwa dunia di sekitar mereka itu tidak bisa memahami mereka dan tidak bisa menyediakan apa yang dia perlukan. Sesungguhnya kalau di anak-anak ini mereka merasa sangat-sangat frustasi karena orang lain tidak bisa memahami dia. Dan kita juga yang mengasuh dia juga mungkin kita juga stres karena kita sebenarnya ingin membantu dia. Nah, penyebab selanjutnya yaitu pola asuh orang tua yang tidak konsisten. Misalnya pada anak-anak yang kalau di rumah dia nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan permen, tetapi kalau lagi jalan-jalan orang tuanya agak melonggarkan, boleh makan coklat, boleh makan permen. Nah, ketidakkonsistenan pola asuh orang tua inilah yang bisa menyebabkan anak ini jadi tantrum di rumah ketika dia ingin makanan-makanan tersebut yang biasanya dilarang. Seperti itu. Dan hal ini juga bisa terjadi pada anak-anak yang diasuh oleh orang tua dan nenek kakeknya. Jadi mungkin kalau orang tuanya melarang anaknya makan coklat manis-manis, tapi ketika dia si anak ini berusaha untuk memperoleh makanan-makanan yang dilarang itu ketika bersama dengan orang tuanya menggunakan cara tantrum. Di situasi ini posisinya orang tua itu sebenarnya terjepit. Penyebab selanjutnya yaitu kalau anak ini mungkin merasakan badannya itu sedang tidak nyaman, mungkin anaknya lagi kesakitan, capek, ngantuk, lapar, haus, atau karena
ada kelainan-kelainan biomedis yang ada di dalam tubuhnya dia. Misalnya mungkin ada alergi terhadap makanan yang baru dimakan sehingga badannya dia rasanya nggak enak, gatel-gatel semua, hidungnya mampet, mungkin dia juga merasa sakit kepala, atau brain inflamasi lain. Buat mom and dads yang masih belum tahu tentang apa itu brain inflamasi, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya, bisa nonton video brain inflamasi yang ada di link di kanan atas. Penyebab selanjutnya yaitu anak yang merasa cemburu dengan saudara kandungnya. Misalnya dia melihat kakaknya bisa main gadget lebih lama dibandingkan dia, sedangkan dia udah harus tidur, dia harus udah terapi dan sebagainya. Hal ini bisa menimbulkan kecemburuan dan memicu perilaku tantrum pada anak. Yang selanjutnya yaitu pada anak-anak yang mengalami overstimulasi panca indera. Jadi ini biasanya terjadi pada anak-anak yang masih memiliki panca indera yang sangat sensitif terhadap rangsangan dari luar. Anak yang mungkin masih sering tutup-tutup telinga ketika mendengar suara-suara tertentu atau bunyi yang berisik. Anak yang masih tidak mau dipakaikan baju yang bahannya tertentu. Anak yang keadaan overstimulasi ini biasanya dihadapi oleh anak-anak yang sedang dibawa ke suatu tempat yang baru, misalnya ke sebuah pesta atau berlibur di tempat yang baru, di mana mungkin situasinya masih belum familiar untuk anak ini. Ada banyak orang-orang yang belum pernah dia temui sebelumnya, ada suara-suara yang berisik, ada kerlap-kelip cahaya, lampu-lampu yang nggak nyaman bagi dirinya dia. Perlu kita ingat bahwa segala input sensorik di sekitar kita yang menurut kita mungkin biasa-biasa aja, seperti mungkin lampu, kerlipan cahaya, suara-suara orang, suara musik, bau-bauan, itu mungkin bagi kita biasa aja, tapi bagi anak-anak yang mempunyai panca indera yang masih sangat sensitif, itu bisa sangat-sangat mengganggu dan maka hal itu bisa memicu terjadinya tantrum pada anak. Lalu penyebab selanjutnya ketika anak ini mengalami emosi yang begitu kuat, baik itu marah, sedih, khawatir, takut. Anak yang berusia di bawah 3 tahun umumnya masih memiliki sistem limbik di otaknya dia yang masih belum berkembang dengan sempurna. Sistem limbik ini berperan untuk mengendalikan emosi. Ketika mereka mengalami suatu emosi tertentu, mereka nggak bisa meregulasi emosi tersebut. Dalam perjalanan perkembangannya, mereka akan bisa menguasai bagaimana cara untuk mengendalikan emosi tersebut agar tidak berlebihan ketika sistem saraf mereka udah jauh lebih matang. Dan penyebab yang terakhir yaitu pada anak yang menirukan tontonan atau orang-orang lain yang di sekitarnya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa zaman sekarang ini sangat mudah bagi anak untuk bisa mengakses tayangan-tayangan di internet yang kadang-kadang mungkin tayangan ini isinya kurang sesuai buat anak. Mungkin ada tayangan yang mengandung pertengkaran, anak tanpa sengaja nonton sebuah tayangan video di mana di situ ditampilkan anak kecil ini mau meminta sesuatu dengan cara menangis atau dengan cara mengeluarkan tantrum. Tanpa sadar informasi ini terekam di dalam otaknya dia, dan ketika dia menginginkan sesuatu, dia menggunakan cara yang sama itu dengan mengeluarkan tantrum, nangis. Dan anak-anak ini adalah peniru yang sangat ulung sehingga mereka harus selalu diberikan contoh-contoh yang baik supaya tidak meniru contoh-contoh yang salah atau yang kurang. Penyebab-penyebab itu semua sudah saya rangkum menjadi 4 penyebab utama yang bisa mom and dad gunakan saat Ananda sedang tantrum. Jadi kalau kita tahu penyebabnya dengan tepat, kita bisa memberikan penanganan yang lebih tepat. 4 penyebab tantrum yaitu rasa. Yang pertama R, reward, yaitu ketika anak ini menginginkan sesuatu, entah itu mendapatkan hadiah, mendapatkan mainan, atau mungkin ingin dapat
main gadget gitu. Jadi dia mengeluarkan tantrum. Nah, attention pada anak-anak yang melakukan tantrum untuk meminta perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Misalnya ketika kita sedang sibuk dengan saudaranya atau sedang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dan anak ini tiba-tiba datang dan tantrum. Nah, itu biasanya dia karena minta attention, minta perhatian dari kita, agar kita berhenti dari apa yang dikerjakan atau mengalihkan perhatian kita dari saudaranya ke dia. Yang ketiga, S. S itu artinya sensory overload. Hal ini terjadi pada anak-anak yang mengalami overstimulasi panca indera. Itu tadi seperti ketika berada di suatu tempat yang baru, yang rame, yang berisik. Terakhir, A itu avoidance. Ini terjadi pada anak-anak yang melakukan tantrum untuk menghindari suatu kewajiban atau tugas tertentu. Misalnya pada anak yang tantrum pada saat disuruh belajar menulis, disuruh belajar membaca, dia langsung pukul-pukul meja, lempar, menyerang gurunya. Nah, itu adalah anak-anak yang motivasinya itu adalah avoidance. Itu dia 4 penyebab tantrum secara ringkas: rasa, reward, attention, sensory overload, dan avoidance. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Dan buat Mom and Dads yang merasa video ini berguna, jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-temannya Mom and Dads yang membutuhkan. Dan juga tuliskan komentar supaya kami makin semangat membuat konten-konten yang lebih menarik.